Rumah pohon yang tampak sangat tinggi seperti di televisi saat ini sebenarnya sebagian besar hanyalah gambaran yang dibentuk untuk kamera. Banyak film dokumenter menampilkan masyarakat Korowai di Papua Indonesia tinggal sampai 45 meter di atas satu pohon, lebih tinggi dari gedung 10 lantai. tanpa perancah dan tanpa pengaman. Namun keadaan modernnya sudah berbeda. Sekarang sebagian besar komunitas tinggal di daratan dalam desa-desa yang didorong oleh pemerintah. Rumah ekstrem yang sering Anda lihat itu sebenarnya dibuat atas pesanan dan dibiayai oleh kru film asing yang ingin merekam kemampuan membangun luar biasa milik orang Korowai. Tetapi pada masa lalu, Memang ada alasan nyata mengapa mereka membangun hanya dengan kayu, tali, dan pengetahuan hutan yang sangat dalam, mereka membutuhkan perlindungan. tinggal tinggi di atas pepohonan membantu mereka menjauh dari klan saingan dan dari Kakhua yang mereka yakini sebagai penyihir jahat yang bisa mengambil wujud manusia dan menyebabkan kematian mendadak tanpa penjelasan. Berada 45 meter di atas lantai hutan juga berarti menghindari gigitan nyamuk yang terus-menerus dan demam malaria yang lambat namun mematikan bagi mereka. Ketinggian benar-benar adalah obat. Namun, Dasar utama peradaban mereka sebenarnya bukanlah tinggi rumah tempat tinggal mereka. Seluruh kehidupan spiritual makanan, dan arsitektur mereka justru berpusat pada satu tanaman, yaitu pohon sagu. batangnya memberi pati sebagai makanan utama, Kulit batangnya dijadikan lantai. dan daunnya dipakai untuk atap. Saat pohon ini mati dan membusuk, batangnya menjadi tempat hidup larva kumbang putih gemuk yang dikenal sebagai ulat sagu. Bagi orang Korowai, Ulat ini adalah salah satu makanan terbaik. karena kaya protein dan memiliki tekstur lembut yang meleleh saat dipanggang di atas api. Pohon sagu adalah akar sejati kehidupan mereka. Setelah mengetahui kisah aslinya, jika Anda berkunjung ke Korowai, apakah Anda akan tidur di rumah pohon atau tetap tinggal di tanah? Tulis angka 1 untuk rumah pohon, angka 2 untuk tanah. Kita seperti biasa. Isi dalam video ini telah dikumpulkan dan dirujuk dari berbagai sumber. Jika ada informasi yang kurang tepat atau belum lengkap, silakan tinggalkan komentar di bawah untuk membagikan masukan Anda kepada kami. Terima kasih banyak. Sekarang saya ingin membawa Anda ke tempat yang oleh para ilmuwan digambarkan seperti dunia alien. Di timur laut Ethiopia, terdapat salah satu wilayah paling aktif secara geologi Paling panas, dan paling rendah di seluruh planet ini. yang dikenal sebagai depresi Danakil. Terletak sekitar 125 meter di bawah permukaan laut. Kawasan ini sering mengalami suhu di atas 100 derajat Fahrenheit dan bisa memuncak lebih dari 122 derajat. NASA bahkan pernah memanfaatkan lanskap ekstrem ini dengan danau lava aktif. Udara tebal penuh belerang, serta kolam asam hijau dan kuning yang mendidih untuk mempelajari kemungkinan adanya kehidupan asing. Namun, Masyarakat Afar telah menyebut tempat keras ini sebagai rumah mereka selama berabad-abad. panas yang sangat kuat dengan cepat menguapkan air dan meninggalkan hamparan garam murni yang sangat berharga. Para pria Afar terus memandu kafilah unta yang dikenal sebagai Azalai melintasi tanah yang membakar. Mereka mengambil garam secara manual, Membentuknya menjadi balok-balok seragam yang disebut amole. lalu membawanya ke pasar di dataran tinggi. Garam ini bukan sekadar barang dagangan. Sampai abad ke-20, Amole berfungsi sebagai mata uang resmi nasional Ethiopia. Jadi, jauh dari sekadar bertahan di lanskap yang keras, orang Afar sebenarnya sedang mencetak uang. Selain daya tahan fisik mereka, orang Afar juga dikenal karena aturan keramahan mendalam yang disebut FIMA. Hukum sosial yang ketat ini menetapkan bahwa jika Anda datang ke wilayah mereka, mereka wajib memberi Anda makan. memberikan air, bergelantungi hidup Anda. Di lingkungan tempat air menentukan hidup dan mati, mereka rela mengorbankan persediaan mereka sendiri demi seorang tamu. Jika Anda dipaksa tinggal satu malam di sini, hal apa yang paling membuat Anda takut? Apakah lava aktif? Udara belerang, atau panas yang sangat menyengat. Tulis jawaban Anda di kolom komentar karena kami membaca setiap komentar yang masuk. Orang-orang tidak datang ke pegunungan Andes di Peru, lalu menetap di ketinggian 5.100 meter di atas permukaan laut demi pemandangannya. Mereka datang ke La Rinconada, Permukiman manusia permanen tertinggi di dunia, untuk mencari emas. Tinggal di sini berarti menghirup udara yang hanya memiliki setengah kadar oksigen normal.
Bangun setiap hari berarti menghadapi mual sakit kepala. dan sulit bernapas. Ini bukan sekadar risiko penyakit ketinggian. Ini adalah kenyataan yang terus mereka jalani. Di bawah puncak yang beku ini tersembunyi salah satu cadangan emas terbesar di Amerika Selatan. Untuk mengambil kekayaan itu dari dalam tanah, para penambang memakai sistem cacoreo, sebuah aturan ekonomi yang sangat keras, dan kini jarang terlihat di dunia modern. Sistem ini memaksa seorang pria bekerja di terowongan beku selama 30 hari penuh tanpa dibayar sama sekali. Ia menghirup asap beracun dan menghadapi ancaman longsor mematikan serta keracunan merkuri tanpa menerima satu koin pun. Bayarannya datang pada hari ke-31. Pada hari itu, Ia boleh mengangkat sebanyak mungkin batu mentah di pundaknya sesuai kekuatan yang ia miliki. hasil itu mungkin mengandung cukup logam berharga untuk mengubah nasib hidupnya. Atau mungkin hanya batu tanpa nilai. Ia tidak akan tahu sampai proses pemurnian selesai. Setiap bulan berjalan seperti kasino. Dan peluang terbaik hampir selalu berpihak pada pemiliknya. Sementara itu, Para perempuan menghadapi larangan keras untuk masuk ke terowongan ini. kepercayaan setempat mengatakan bahwa jika seorang perempuan masuk ke dalam lorong tambang, bencana akan menimpa para pria atau emasnya akan hilang. Karena itu, para perempuan penyortir yang dikenal sebagai pala keras tetap berada di lereng luar yang membeku. Dalam cuaca di bawah nol, mereka memilah batu buangan dengan tangan kosong. Berharap menemukan serpihan emas yang terlewat. Saat ajaran Katolik menguasai kota di atas tanah, Kedalaman bawah tanah justru menuntut keyakinan yang lebih tua. Jauh di dalam gunung, para penambang yang putus asa membangun kuil kecil untuk menyembah El Tio. penguasa dunia bawah, Mereka memberinya alkohol murni, rokok, dan daun koka. Mereka memohon agar ia menunjukkan letak emas dan menjaga langit. Langit terowongan agar tidak runtuh. Di la Rinconada, Tuhan berada di atas awan. sementara El Tio tinggal di lorong hitam pekat bersama para pria yang sangat bergantung pada belas kasihnya. Nama Oymyakon kira-kira berarti air yang tidak membeku. Mengacu pada mata air panas di dekat sana yang tetap cair bahkan di tengah musim dingin. Minus 96 degrees Fahrenheit. Itu lebih dingin daripada permukaan Mars pada hari biasa. Pada suhu seperti itu, Uap dari napas Anda membeku sebelum keluar dari mulut. logam menjadi rapuh, karet pecah, dan jika Anda mematikan mesin mobil. Mungkin Anda tidak akan pernah bisa menyalakannya lagi. Pada bulan Juli, Suhu Oymyakon bisa naik melewati 86 derajat Fahrenheit. desa yang sama yang mengalami minus 96 saat musim dingin, bisa terasa benar-benar hangat di musim panas. Perbedaan suhu dalam satu tahun bisa melebihi 180 derajat Fahrenheit. Tidak ada tempat berpenghuni permanen lain di bumi yang memiliki rentang iklim seperti ini. Warga Oymyakon bukan hanya bertahan dari satu cuaca ekstrem, Mereka bertahan dari dua cuaca yang saling berlawanan, terus-menerus. Setiap tahun, pola makan mereka adalah hasil langsung dari lapisan tanah beku permanen di bawah kaki mereka. Karena tanah beku membuat pertanian hampir mustahil. masyarakat Yakut di wilayah ini membangun budaya makanan berdasarkan apa yang bisa dijaga oleh dingin, bukan dari apa yang bisa ditumbuhkan tanah. Makanan paling mereka sukai adalah stroganina, irisan panjang tipis, ikan sungai mentah yang dibekukan. Biasanya whitefish atau omul yang diserut langsung dari balok beku, lalu dicelupkan ke garam dan merica. Rasanya meleleh di lidah seperti es krim. Dingin tidak mengalahkan mereka. Mereka justru mengubahnya menjadi budaya makanan. Di pedalaman Australia Selatan, Ada sebuah kota tempat matahari musim panas begitu kejam, begitu tanpa ampun, sampai para penduduknya pada satu titik dalam sejarah kota itu mengambil keputusan bersama. Mereka akan berhenti hidup di atas permukaan tanah, Coober adalah ibu kota tambang opal dunia. menghasilkan lebih dari 80% pasokan global. Kota ini juga menjadi satu-satunya kota di bumi, tempat sebagian besar penduduknya hidup di bawah tanah. Bukan di gua alami, tetapi di dugout. Rumah buatan tangan yang dipahat langsung ke lereng batu pasir. Dan sebelum Anda membayangkan tempat sempit dan gelap, izinkan saya langsung meluruskan gambaran itu. Batu pasir di Coober adalah isolator alami yang sangat efektif. Saat permukaan tanah dipanggang pada suhu 122 derajat Fahrenheit, suhu di dalam rumah dugout tetap stabil di kisaran 73 hingga 77 derajat Fahrenheit sepanjang tahun. Tidak perlu pendingin udara, tidak perlu pemanas saat musim dingin.
Tanah itu sendiri menjadi sistem pengatur iklim. Beberapa rumah bawah tanah ini benar-benar luar biasa. Langit-langit batu pasir yang tinggi dan melengkung. Area tinggal terbuka yang luas. Kolam renang bawah tanah. Gudang anggur yang tidak memerlukan pendingin, karena tanah menjaga suhu alaminya tetap sempurna. Ada hotel bawah tanah, gereja bawah tanah, dan galeri seni bawah tanah. Dan jika sebuah keluarga membutuhkan ruang tambahan, Mereka tidak memanggil tukang bangunan. mereka menyewa mesin penggali terowongan dan membuat ruangan baru langsung di dalam dinding. Dan inilah detail yang membuatku berpedi berbeda dari tempat lain manapun di bumi. Kadang-kadang, Saat menggali kamar tidur baru itu, mereka menemukan opal di dalam dinding. Renovasinya membayar dirinya sendiri. mereka juga punya lapangan golf. Tidak ada rumput sama sekali. Tidak satu helai pun. Jalurnya dibuat dari tanah gurun yang padat. Dan setiap pemain membawa potongan kecil rumput buatan di tas mereka untuk diletakkan di bawah bola saat mulai memukul. Mereka bermain pada malam hari di bawah lampu sorot untuk menghindari panas. Kuberpedi tidak menyesuaikan diri dengan gurun. Kota ini turun ke bawahnya. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya sesuatu. Menurut Anda, Apa masalah terbesar bagi sebuah komunitas yang menerima curah hujan tertinggi di bumi? Mungkin banjir, lahan yang selalu tergenang, kelembapan terus-menerus yang merusak kayu dan memicu penyakit. Anda mungkin tidak akan menebak bahwa jawabannya adalah kekurangan air. namun justru itulah paradoks yang membentuk kehidupan di Mawsin Ram, Sebuah desa di negara bagian Meghalaya di timur Laut India. yang secara resmi diakui Guinness World Records sebagai tempat terbasah di bumi. Mawsin Ram menerima rata-rata hampir 12 meter hujan setiap tahun. Sebagai perbandingan, London hanya menerima sekitar 0. 6 meter per tahun. Mawsin Ram menerima curah hujan 20 kali lebih banyak. Saat musim hujan datang, air tidak turun dengan lembut. Hujan menyerang. Anginnya begitu kuat dan tidak berhenti, sehingga payung biasa menjadi tidak berguna hanya dalam hitungan detik. Payung itu akan terbalik dan rusak bahkan sebelum Anda sempat menyeberang jalan. Karena itu, masyarakat Khasi di Mawsin Ram menciptakan sesuatu yang lebih baik. Mereka membuat knup, Pelindung hujan besar berbentuk seperti tempurung kura-kura yang dianyam dari bambu dan rumput sapu kering. Pelindung ini dipakai di atas kepala lalu menutupi punggung dan bahu. Melindungi seluruh bagian atas tubuh seperti atap berjalan. Bentuknya dibuat aerodinamis agar angin melewatinya, bukan menghantamnya. dan karena alat ini menempel di tubuh, bukan dipegang dengan tangan. Maka kedua tangan tetap bebas sepenuhnya. Seorang petani bisa menanam padi di tengah hujan deras. Seorang wanita bisa membawa barang ke pasar. Seorang anak bisa berjalan ke sekolah. Semuanya tetap terlindungi, sambil kedua tangan tetap bisa bekerja. Ini adalah salah satu hasil desain fungsional paling indah yang pernah dihasilkan budaya manapun di dunia. Dan hampir tidak ada orang di luar Meghalaya yang pernah mendengarnya. Meskipun menerima hampir 12 meter hujan setiap tahun. Mawsin Ram tetap mengalami kekurangan air yang parah setiap musim kemarau. Saat Desember tiba, keran mulai kering, sungai menyusut, warga kesulitan mendapatkan air minum yang bersih. Penyebabnya adalah bentuk alamnya sendiri, Perbukitan Meghalaya curam, berbatu. dan sebagian besar tidak mampu menyerap atau menyimpan air. Ketika musim hujan datang, Air tidak meresap ke dalam tanah. Air itu justru mengalir deras menuruni lereng, dan langsung menuju dataran Bangladesh yang jauh di bawah. Air hadir selama 4 bulan, lalu hilang. dan tanah hampir tidak menyimpan sisanya. Tempat terbasah di bumi justru kehausan selama setengah tahun. Lalu ada jembatan akar hidup. Masyarakat Khasi dan Jaintia di wilayah ini sejak berabad-abad lalu menemukan bahwa akar pohon karet India Jika diarahkan dengan sabar selama bertahun-tahun, akan tumbuh melintasi sungai, lalu menyatu menjadi jembatan alami yang cukup kuat untuk menahan puluhan orang sekaligus. Sebagian jembatan ini sudah berusia lebih dari 500 tahun. Ada yang membentang lebih dari 30 meter. Jembatan ini tidak membusuk karena hujan, tidak berkarat, tidak melemah karena usia. Justru semakin kuat setiap tahun saat akar-akarnya terus tumbuh dan saling mengikat. Menjulang dari dataran Tesali di Yunani Tengah ada pilar batu pasir raksasa. Beberapa di antaranya tingginya lebih dari 400 meter. Bentuknya terbentuk oleh jutaan tahun erosi hingga tampak kurang seperti batu alam dan lebih seperti jari-jari sesuatu yang terkubur di bawah tanah.
sedang menjulur ke atas, Dan di puncak pilar-pilar ini, seolah menentang gravitasi dan logika. berdirilah biara-biara, Biara yang benar-benar aktif, lengkap dengan kapel, perpustakaan, dapur, dan kebun. berdiri di atas permukaan yang begitu sempit dan begitu tinggi, sampai kadang awan lewat di bawahnya. Bus wisata biasanya datang ke 6 biara besar yang masih aktif sampai sekarang. Tempat-tempat itu memang luar biasa. Tetapi itu bukan seluruh kisahnya. Jika Anda melihat dengan saksama ke dinding batu tegak di bawah biara utama, Anda akan menemukan sesuatu yang hampir selalu terlewat oleh para pengunjung. Balkon-balkon kayu kecil, Tangga yang diselipkan ke celah batu, gua alami di tengah tebing. nyaris hanya cukup untuk satu orang. Dilengkapi sedikit kayu dan tali agar bisa dihuni. Inilah Bandofas. Gua para pertap yang dipakai oleh para biarawan asketik yang bahkan menganggap biara di atas terlalu ramai. Terlalu nyaman. Dan terlalu terhubung dengan dunia di bawah. Para biarawan ini akan mengasingkan diri di Bandofas selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, berpuasa, Berdoa. dan hidup dalam kesunyian yang hanya dipecah oleh suara angin. Beberapa di antaranya masih dipakai sampai hari ini. Lalu muncul pertanyaan tentang bagaimana orang bisa naik ke sana sejak awal, sampai tahun 1920-an. Belum ada tangga yang dipahat di batu. Tidak ada jalur. Sedang tidak ada jalan. Satu-satunya cara mencapai biara adalah dengan dimasukkan ke dalam jaring tali besar, lalu ditarik ke atas tebing menggunakan alat putar tangan sederhana, sambil menggantung ratusan meter di atas tanah. Persediaan, Makanan, bahan bangunan, dan manusia semuanya naik dengan cara yang sama. Para pengunjung yang menempuh perjalanan ini, kabarnya selalu mengajukan pertanyaan yang sama kepada para biarawan. seberapa sering kalian mengganti tali ini? Jawabannya selalu sama, hanya ketika Tuhan membiarkannya putus. Namun Meteora bukan hanya kisah tentang iman dan arsitektur. Ini juga kisah tentang bertahannya sebuah budaya. Selama berabad-abad masa kekuasaan Ottoman atas Yunani, Bahasa Yunani, iman Kristen Ortodoks dan identitas budaya Yunani ditekan secara sistematis di lembah dan kota-kota di bawah. Biara-biara Meteora yang sulit dijangkau dan tidak mudah dikendalikan. berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Tempat itu yang menjadi sekolah rahasia. Di balik dinding biara, anak-anak Yunani diajari membaca dan menulis dalam bahasa mereka sendiri Mempelajari sejarah mereka. dan menjalankan iman mereka. Ketidakmudahan akses yang membuat Meteora tampak seperti tindakan nekat justru menjadi hal yang menjaga seluruh peradaban tetap hidup. Ethiopia muncul 2 kali dalam daftar ini. Dan memang layak demikian. Kebanyakan orang yang mengenal Lalibela mengenalnya sebagai keajaiban arkeologi, 11 gereja bukan dibangun dari balok batu. melainkan dipahat langsung ke bawah ke dalam batu hidup di dataran tinggi Ethiopia. Beberapa di antaranya telah berusia lebih dari 800 tahun, masih berdiri, Masih kokoh. dan masih digunakan setiap hari tanpa henti. Namun yang tidak bisa ditunjukkan oleh foto adalah bagaimana rasanya bergerak di antara gereja-gereja itu. 11 gereja di Lalibela dihubungkan oleh jaringan parit bawah tanah dan terowongan yang dipahat ke dalam batu. Beberapa lorong cukup lebar untuk 2 orang berjalan berdampingan. Lorong lain menyempit hingga hanya selebar satu tubuh manusia. Dan yang paling terkenal, Terowongan yang menghubungkan Biete Gabriel Rufael ke Biete Merkoreos berada dalam kegelapan total. tidak ada cahaya yang masuk. Anda meraba dinding batu dengan tangan. Anda tidak bisa melihat orang di depan atau di belakang Anda. Anda bergerak maju hanya dengan sentuhan dan keyakinan. Terowongan ini melambangkan perjalanan melewati neraka. Saat Anda keluar menuju cahaya gereja di sisi lainnya, Anda secara simbolis telah tiba di surga. Lalu ada Abu Naya Mataguh. Di wilayah Tigray di utara, Gereja ini tidak dipahat ke bawah ke dalam tanah. Gereja ini dipahat mendatar ke dinding tebing curam, sekitar 500 meter di atas permukaan laut, dan hanya bisa dicapai dengan memanjat permukaan batu yang hampir tegak lurus tanpa tali. tanpa pijakan buatan dan tanpa perlengkapan keselamatan apapun. Bagian terakhir menuju gereja mengharuskan orang menyeberangi tepian batu sempit di atas jurang ratusan meter. Setiap hari Minggu, jemaat memanjat ke sana. Pria dan wanita lanjut usia, ibu yang membawa bayi di punggung, Anak-anak yang sudah melakukan pendakian ini sejak sebelum cukup besar untuk mengerti apa itu gereja. mereka melakukannya tanpa alas kaki, karena sepatu dilepas sebelum memasuki tempat suci. Dan tempat suci itu dimulai sejak di kaki tebing. Saat ditanya tentang bahayanya,
Para imam di Abuna Yemataguh memberi jawaban yang tetap sama selama berabad-abad. Jika imanmu kuat, Tuhan akan menahanmu pada batu. Jika kamu jatuh, Itu berarti kamu ragu. berabad-abad sebelum teleskop modern ada. Masyarakat Dogon di tebing Bandiagara telah memiliki pengetahuan rinci tentang sistem bintang Sirius. Termasuk keberadaan Sirius B. Bintang pendamping Katai Putih yang tidak terlihat dengan mata telanjang dan baru dikonfirmasi astronomi barat pada tahun 1862. Tetapi kecerdasan harian masyarakat Dogon tidak terutama terlihat pada bintang-bintang. Kecerdasan itu terlihat pada arsitektur mereka dan pada satu bangunan yang dirancang dengan sangat cerdas di pusat setiap desa. Bangunan itu disebut Toguna. yang berarti rumah kata. Toguna adalah tempat berteduh terbuka, tempat para pria desa berkumpul untuk membahas urusan komunitas Menyelesaikan perselisihan. dan mengambil keputusan bersama, Tempat ini adalah parlemen, pengadilan, dan pusat komunitas dalam masyarakat Dogon. Semua berada dalam satu bangunan, dan ciri terpentingnya adalah atapnya. Atap Toguna dibuat dari 8 lapisan batang millet yang disusun tebal dan rendah. Sangat rendah sampai mustahil bagi seseorang untuk berdiri tegak di dalamnya. pria dewasa harus tetap duduk setiap saat. Jika perselisihan menjadi panas, jika suara meninggi dan emosi memuncak, Lalu seorang pria secara naluriah ingin berdiri untuk menghadapi orang di depannya. atap itu akan menghentikannya. Kepalanya akan membentur. Ia dipaksa duduk kembali. Arsitekturnya sendiri menegakkan ketenangan. Masyarakat Dogon memasukkan penyelesaian konflik langsung ke tinggi langit. Langit rumah musyawarah mereka. Lumbung mereka juga memiliki logika sosial yang sama canggihnya. Pria dan wanita memiliki lumbung yang sepenuhnya terpisah. Lumbung pria menyimpan persediaan biji-bijian keluarga, makanan yang memberi makan semua orang selama musim kering. Tetapi lumbung wanita adalah miliknya sendiri. Di dalamnya tersimpan barang pribadi. Perhiasan, barang dagangan, dan simpanannya. Seorang suami tidak diizinkan melihat isi lumbung istrinya tanpa izin yang jelas darinya. Dalam masyarakat tanpa bank Tanpa kontrak hukum. dan tanpa lembaga keuangan resmi, lumbung wanita adalah kemandirian ekonominya, dijaga oleh hukum sosial yang dihormati semua orang. Dan akhirnya, Kita sampai di ujung dunia. Secara harfiah, Tristan da Cunha adalah wilayah seberang laut Britania yang terletak di Samudra Atlantik Selatan. kira-kira berada di tengah antara Afrika Selatan dan Amerika Selatan. Tempat ini adalah kepulauan berpenghuni permanen paling terpencil di bumi. Daratan terdekat yang memiliki populasi cukup besar adalah Saint Helena, pulau tempat Napoleon pernah diasingkan. Dan itu pun masih berjarak 400 kilometers. Dok ada bandara di Tristan da Cunha. Nggak ada cara untuk terbang masuk atau keluar. Satu-satunya cara mencapai pulau ini adalah dengan kapal. Dan perjalanan dari Cape Town memakan waktu 6 hari untuk sekali jalan. Melewati salah satu lautan paling ganas di planet ini. Kapal pasokan hanya datang beberapa kali dalam setahun. Jika Anda mengalami keadaan darurat medis yang tidak bisa ditangani di pulau itu, Anda harus menunggu kapal. Sekitar 250 orang tinggal di satu-satunya permukiman. Sebuah desa bernama Edinburgh of the Seven Seas. Karena seluruh populasi saat ini berasal dari hanya 15 pemukim awal, kumpulan genetik Tristan da Cunha sangat sempit. Hampir semua orang di pulau itu memakai salah satu dari hanya 7 nama keluarga. Gelas, Gurin, Hagan, Lavarello, Repeto, Rogers, atau Swain. Saat Anda bertemu seseorang di Tristan da Cunha, hampir pasti Anda sedang bertemu seorang sepupu. Tidak seorang pun di pulau itu memiliki tanah. Hendak 1 meter persegi pun. Semua tanah dimiliki bersama oleh warga pulau sebagai milik kolektif. Anda tidak bisa membeli properti di Tristan da Cunha, tidak peduli seberapa banyak uang yang Anda punya. Seorang miliarder dan seorang nelayan berdiri pada posisi yang benar-benar sama ketika menyangkut tanah di bawah kaki mereka. Dan beberapa kali setiap tahun, Seluruh pulau ikut serta dalam apa yang mereka sebut Hari Ladang Kentang. Ladang kentang komunitas terletak beberapa mil dari desa. dan ketika musim tanam atau panen tiba, Seluruh pulau berhenti dari kegiatan biasa. Setiap orang yang masih kuat bekerja naik ke traktor dan pergi bersama-sama ke ladang. tidak ada pengecualian berdasarkan kekayaan atau status. Kentang itu memberi makan semua orang. Jadi semua orang ikut menanamnya. Di komunitas paling terpencil di bumi,
Jawaban untuk bertahan hidup bukanlah persaingan. Jawabannya adalah menghapus persaingan itu sepenuhnya. Jadi, Inilah kita. 10 tempat, 10 komunitas, 10 jawaban yang benar-benar berbeda untuk satu pertanyaan dasar yang harus dijawab oleh setiap manusia yang pernah hidup. dalam bentuk apapun, Bagaimana cara bertahan hidup di dunia yang tidak dibangun untuk Anda? Korowai membangun seluruh peradaban mereka dari satu pohon. masyarakat Afar mengubah lanskap yang bisa membunuh orang luar dalam hitungan jam menjadi ekonomi yang menopang sebuah kekuasaan besar. Para penambang Larin Konada mempertaruhkan kesehatan dan nyawa mereka setiap bulan demi peluang untuk hidup yang lebih baik. Para biarawan, Meteora menggantungkan iman dan budaya mereka pada tali di atas jurang setinggi 400 meter. Warga Tristan da Cunha memutuskan bersama bahwa satu-satunya cara bertahan di tempat paling terpencil di bumi adalah memastikan tidak ada satu orang pun yang memiliki lebih banyak daripada yang lain. Kita menghabiskan sangat banyak tenaga untuk membuat dunia menjadi lebih nyaman, lebih mudah diperkirakan. Dan lebih terkendali. Dan itu tidak salah. Tetapi ketika Anda melihat komunitas dalam video ini, yang membangun budaya mereka di sekitar dataran garam, Atau sungai beku. atau dinding tebing, Atau ladang kentang bersama. Anda akan menyadari sesuatu. Kerasnya lingkungan mereka tidak mengurangi kemanusiaan mereka. Dalam banyak kasus, Hal itu justru memusatkannya. Lingkungan itu memaksa mereka membangun aturan keramahan. sistem keadilan, dan bentuk keindahan yang mungkin tidak pernah lahir dari kondisi yang lebih lunak. Jadi pertanyaan sebenarnya bukanlah bagaimana mereka bertahan hidup di tempat yang ekstrem. Pertanyaan sebenarnya adalah apa yang diam-diam telah hilang dari diri kita, karena kita membuat dunia kita sendiri terlalu mudah untuk dihuni. Jika video ini membuat Anda melihat dunia dengan cara yang berbeda, Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu saya tempat mana dari 10 ini yang paling mengejutkan Anda. Dan jangan lupa tekan subscribe. nyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Saya harap Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar sangat berarti bagi kami. Semoga Anda selalu mendapatkan yang terbaik. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.